Mungkin hari ini kamu sedang merasa sangat lelah, memikul beban yang tidak bisa kamu ceritakan pada siapapun. Rasanya sesak, karena meski sudah melakukan segalanya dengan benar, ketenangan itu masih terasa sangat jauh. Istirahatlah sejenak. Kamu tidak harus terlihat kuat sendirian di sini. Banyak dari kita berdiri 5 waktu di hadapan Allah, membaca Al-Quran setiap hari, bahkan melaksanakan ibadah sunnah dengan tekun. Namun anehnya, ketenangan yang dijanjikan tak kunjung datang. Masalah tetap menumpuk, hati masih gelisah, hubungan dengan keluarga penuh konflik, dan perilaku kita sehari-hari seperti tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Pernahkah saudaraku mengalami kondisi seperti ini? Jika iya, maka kita perlu merenungkan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan ibadah kita. Ibadah bukan sekadar ritual yang kita selesaikan untuk menggugurkan kewajiban. Ibadah adalah perjalanan hati menuju Allah yang harus tercermin dalam setiap detik kehidupan kita. Ini bukan tentang sempurnanya gerakan ruku dan sujud semata, tetapi tentang bagaimana ibadah itu mengubah seluruh dimensi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini memberikan kita ukuran yang jelas tentang keberhasilan ibadah. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa gunanya sholat 5 waktu jika setelahnya kita masih berbohong kepada pelanggan, membentak anak tanpa ampun, atau mencuri hak orang lain? Jika sholat kita belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka ada yang perlu kita perbaiki dari dalam diri kita. Keberhasilan ibadah ritual tidak diukur dari sempurnanya hafalan bacaan atau keindahan suara ketika membaca Al-Quran, melainkan dari bagaimana ibadah itu mengubah seluruh dimensi kehidupan kita. Saudaraku, apakah pernah muncul di pikiran kita mengapa anak-anak yang kita sekolahkan di sekolah terbaik, tapi terkadang tidak memiliki minat untuk belajar Al-Quran? Atau mengapa kita sibuk mengejar dunia, tapi melupakan kewajiban mendidik anak-anak tentang dasar-dasar agama dan akhlak yang baik? Inilah yang sering kita abaikan. Ibadah tidak hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu dan menghabiskan rezeki kita sesuai dengan petunjuk Allah. Ambil contoh sederhana dalam mendidik anak. Kita mungkin rajin menyekolahkan mereka di institusi terbaik, membelikan les ini itu, memenuhi semua kebutuhan material mereka, tapi lupa menanamkan fondasi terpenting, mengenal Allah dan mencintainya. Ketika anak tumbuh dewasa, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, atau bahkan tidak mengerti siapa Tuhannya dan bagaimana cara beribadah yang benar, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Mendidik anak agar cinta kepada Allah adalah ibadah yang tidak boleh kita abaikan. Ini bukan soal ritual semata, tapi tentang bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai ketauhidan dalam setiap aspek pengasuhan. Ketika kita mengajarkan anak untuk jujur, kita hubungkan dengan perintah Allah. Ketika kita mengajarkan mereka berbagi, kita jelaskan bahwa itulah akhlak yang disukai Allah. Ketika mereka menghadapi kesulitan, kita ajarkan untuk berdoa dan tawakal kepada Allah. Inilah ibadah dalam kehidupan nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sesungguhnya Allah tidak melihat dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian." Hadis ini menegaskan bahwa esensi ibadah terletak pada kondisi hati dan manifestasinya dalam perbuatan, bukan sekadar penampilan lahiriah semata. Saat kita melihat mengapa orang kaya raya masih merasa kurang dan terus mengejar lebih banyak harta,
Mengapa orang yang sudah mencapai puncak karir masih gelisah mencari sesuatu yang entah apa? Mengapa mereka yang memiliki segalanya secara materi justru sering merasa hampa? Jawabannya sederhana namun mendalam. Hati mereka belum terkoneksi dengan Allah secara ikhlas. Keikhlasan adalah kunci untuk merasakan kedamaian sejati dalam hidup. Bukan soal apakah kita miskin atau kaya, sederhana atau tinggi jabatan, sehat atau sakit. Yang membedakan antara orang yang tenang dan yang gelisah adalah apakah hati mereka sudah ikhlas menerima segala ketentuan Allah atau masih bergantung sepenuhnya pada dunia untuk kebahagiaan mereka. Bayangkan ketika musibah datang menghampiri kita, kehilangan pekerjaan yang sudah dijalani bertahun-tahun, sakit yang tak kunjung sembuh, atau ditinggal pergi orang tercinta untuk selamanya. Hati yang ikhlas akan segera mencari hikmah di balik ujian tersebut. Bukan pasrah tanpa usaha seperti orang yang pesimis, tapi menerima dengan lapang dada sambil terus berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Mereka bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa yang Engkau ingin ajarkan kepadaku melalui ujian ini? Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah melewati ini?" Bukan bertanya dengan nada mengeluh, "Kenapa aku yang harus mengalami ini?" Begitu pula ketika rezeki datang berlimpah atau promosi jabatan diperoleh, hati yang ikhlas tidak akan terlena dan lupa diri. Mereka justru bertanya dengan penuh kesadaran, "Ya Allah, apa yang Engkau ingin dariku dengan amanah besar ini?" Bagaimana aku bisa menggunakan rezeki dan kedudukan ini untuk mendekatkan diri kepadamu dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi sesama. Mereka sadar bahwa semua pemberian adalah ujian dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Inilah perbedaan mendasar antara orang yang terkoneksi dengan Allah dan yang tidak. Yang pertama, menjadikan semua peristiwa, baik senang maupun susah, sebagai jalan untuk terus mendekat kepada Allah. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai tempat mengadu hanya ketika tertimpa masalah dan melupakannya ketika hidup sedang menyenangkan. Sekarang, mari kita lakukan evaluasi diri yang jujur. Coba lakukan langkah sederhana ini. Setelah sholat hari ini, duduk sebentar di sajadah dan tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah ada perubahan nyata dalam diriku setelah sholat? Apakah aku lebih sabar menghadapi kemacetan di jalan? Apakah aku lebih rendah hati saat berbicara dengan bawahan atau orang yang lebih lemah dariku? Apakah aku lebih jujur dalam setiap transaksi bisnis hari ini? Jika jawabannya terasa masih jalan di tempat, jangan berkecil hati. Itu adalah sinyal lembut bahwa hati kita sedang rindu untuk diajak bicara lebih dalam lagi. Bukan berarti sholat kita tidak sah secara syariat, tapi niat dan kedalaman spiritual ibadah kita masih perlu ditingkatkan. Ibadah yang benar akan selalu menghasilkan transformasi perilaku, sekecil apapun perubahan itu. Ada contoh menarik untuk direnungkan. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, jabatannya tinggi dan dihormati banyak orang. Kesehatan prima, tapi masalah hidupnya tidak pernah selesai. Rumah tangga goyah, anak-anak bermasalah, atau bisnis selalu ada saja hambatannya. Ini bukan berarti mereka kekurangan dari sisi materi, tapi mereka kekurangan pendekatan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana secara materi, tapi hidupnya penuh berkah. Keluarga harmonis, anak-anak soleh, pekerjaan lancar, meski penghasilan pas-pasan. Apa bedanya? Pendekatannya kepada Allah yang menjadi prioritas utama. Inilah yang paling menggetarkan hati dan memberikan harapan besar. Orang yang bertaubat dari dosa, sekecil atau sebesar apapun dosanya, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak hanya menyebutkan mereka sebagai orang yang diampuni dan dimaafkan, tetapi Allah menyebut mereka dengan sebutan yang mulia, ibad, hamba yang sedang beribadah kepadanya. Coba bayangkan saudaraku, seseorang yang tadinya tenggelam dalam berbagai macam dosa, jauh dari masjid, tidak pernah sholat, terlibat dalam kemaksiatan, kemudian suatu hari hatinya terketuk,
dan dia bangkit untuk kembali kepada Allah. Proses kembali itu sendiri, penyesalan yang tulus, air mata yang mengalir di malam hari membasahi sajadah, tekad kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, semua itu bernilai sebagai amal soleh yang berpahala besar di sisi Allah. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dia tidak hanya menghargai orang yang sejak lahir sudah taat dan istiqomah, tapi juga memuliakan orang yang pernah jatuh dalam kesalahan, namun berusaha bangkit kembali. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi yang sangat indah, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya aku lebih senang dengan taubat hambaku daripada seseorang di antara kalian yang mendapatkan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir yang tandus." Pesan ini sangat penting dan menjadi harapan besar bagi siapa saja yang merasa dirinya sudah terlalu banyak berbuat dosa, terlalu jauh dari jalan Allah, terlalu kotor untuk kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, asalkan ada kemauan tulus untuk bertaubat dan berubah menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Perhatikan saudaraku, Allah menyebut dengan jelas yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini merujuk kepada orang-orang yang sudah sangat banyak berbuat dosa. Tapi kemudian Allah menegaskan dengan tegas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah perintah langsung dari Allah agar kita tidak pernah merasa terlalu berdosa untuk kembali kepadanya. Banyak orang terjebak dalam pemikiran yang sangat berbahaya. Dosa mereka sudah terlalu banyak, terlalu berat, terlalu hitam untuk diampuni. Mereka merasa sangat malu untuk kembali beribadah, takut Allah tidak akan menerima mereka lagi. Inilah bisikan setan yang paling berbahaya, membuat kita putus asa dari rahmat Allah yang sebenarnya tidak terbatas. Faktanya, pintu taubat selalu terbuka lebar, sampai detik terakhir kehidupan kita di dunia ini. Allah tidak pernah menutup kesempatan bagi hamba yang sungguh-sungguh ingin berubah dan kembali kepada jalan yang benar. Yang Dia lihat dan nilai bukan seberapa banyak dosa kita di masa lalu, tapi seberapa kuat tekad dan kesungguhan kita untuk menjadi lebih baik di masa depan. Setelah memahami konsep-konsep penting tentang hakikat ibadah, keikhlasan, dan keutamaan taulat, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa langkah konkret yang bisa kita mulai praktekkan mulai hari ini. Pertama, niatkan setiap aktivitas harian sebagai ibadah kepada Allah. Ketika bekerja mencari nafkah, niatkan untuk mencari rezeki halal demi bisa beribadah dengan tenang dan menafkahi keluarga. Ketika memasak untuk keluarga, niatkan sebagai bentuk kasih sayang yang diperintahkan Allah. Ketika belajar atau mencari ilmu, niatkan untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat. Kedua, latih hal kecil setiap hari. Mulai dari menerima kritik tanpa bersikap defensif, memberi bantuan tanpa mengharap pujian, membantu orang lain tanpa perlu dipublikasikan di media sosial. Keikhlasan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tapi hasil dari latihan terus-menerus. Ketiga, buat jurnal evaluasi diri pasca ibadah yang telah sholat subuh setiap pagi, renungkan satu perilaku yang ingin diperbaiki. Setelah sholat Isya, evaluasi dengan jujur apakah kita sudah mencoba memperbaikinya. Proses refleksi seperti ini akan membantu kita lebih sadar akan transformasi yang sedang terjadi dalam diri kita. Keempat,
Perbanyak zikir dan doa dalam setiap aktivitas sehari-hari. Bukan hanya zikir dengan lisan, tapi juga zikir dengan hati. Mengingat Allah dalam setiap kondisi apapun. Ketika di perjalanan, ketika bekerja, ketika beristirahat, hati kita selalu ingat kepada Allah. Kelima, carilah teman dan lingkungan yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Lingkungan berpengaruh besar terhadap konsistensi ibadah dan kualitas keimanan kita. Bergaul dengan orang-orang yang selalu menginspirasi kita untuk terus mendekat kepada Allah. Hidup ini hakikatnya adalah perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan soal seberapa cepat kita bisa sampai ke tujuan, tapi seberapa konsisten dan istiqomah kita dalam melangkah setiap hari. Setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Allah untuk memperbaiki diri, untuk mendekatkan hati kepada Sang Pencipta. Saudaraku, ingatlah bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang Allah inginkan adalah kesungguhan dan konsistensi kita. Rasulullah bersabda, "Amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara istiqomah, meskipun sedikit." Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang tentang ibadah secara fundamental. Ibadah bukan sekadar kewajiban formal, tetapi jalan untuk merasakan kedekatan dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan bagi yang merasa sudah terlalu jauh, ingatlah selalu bahwa pintu taubat selalu terbuka lebar. Rahmat Allah jauh lebih luas dari seluruh dosa kita. Kasih sayangnya tidak terbatas oleh apapun. Yang diperlukan hanya keberanian untuk mengakui kesalahan dengan tulus, dan tekad yang kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga setiap langkah yang kita ambil menjadi ibadah, setiap nafas yang kita hirup menjadi zikir kepadanya, dan setiap hari yang kita jalani menjadi kesempatan emas untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.